Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai burden sharing. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari Zulfina Sanin Mayadah dan Arista Widya Dwi Putri. Burden sharing adalah sistem pembagian beban antara Bank Indonesia dan pemerintah. Dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dituangkan dalam surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional karena dampak COVID-19. Skema burden sharing ini sebelumnya juga pernah diterapkan oleh Indonesia pada saat krisis moneter pada tahun 1998. Pada kala itu, otoritas moneter menguncurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia yang dibayar oleh pemerintah, sedangkan ada pembagian beban pada biaya bunga pada surat utang yang diterbitkan. Kebijakan burden sharing ini pernah diterapkan di berbagai negara, antara lain Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Thailand yang digunakan untuk menjaga inflasi dan nilai tukarnya. Prinsip yang dipegang teguh dalam pelaksanaan burden sharing, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar, tingkat bunga, dan inflasi tetap terkendali. Dalam kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sustainabilitas fiskal, stabilitas nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi, serta berbagai indikator makroekonomi dijaga dengan betul. Yang selanjutnya, memperhatikan kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi fiskal dan moneter. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang sustainable yang diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi ke depannya. Adanya kebijakan burden sharing ini dikarenakan pada saat ini pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, pendapatan negara juga mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan meningkat dan membutuhkan biaya yang besar untuk bisa bertahan dan pulih dari pandemi ini. Maka dari itu, Indonesia menyiapkan kebijakan extraordinary untuk penanganan kesehatan hingga pemulihan ekonomi nasional. Burden sharing merupakan program di mana Bank Indonesia akan membeli obligasi pemerintah tanpa bunga alias zero coupon. Program tersebut sudah dilakukan mulai awal Juli lalu. Ada kecemasan di pasar burden sharing akan memicu kenaikan inflasi di Indonesia akibat semakin banyaknya jumlah uang yang beredar. Ketika inflasi meningkat, maka daya tarik investasi di Indonesia menjadi menurun, sebab real return yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Hal ini dapat memukul nilai tukar rupiah. Adapun dalam skema burden sharing kali ini didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk public goods dan non-public goods. Pembiayaan public goods yang menyangkut hajat hidup orang banyak terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sedangkan untuk pembiayaan non-public goods yang menyangkut upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha terdiri dari pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, korporasi non-UMKM, dan non-public goods lainnya. Berikut ini skema burden sharing Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Beban dampak COVID-19 untuk public goods meliputi kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah sebesar Rp397 triliun ditanggung 100% oleh Bank Indonesia. Non-public goods UMKM sebesar Rp123,46 triliun ditanggung pemerintah dengan skema bunga Bank Indonesia reverse repo rate diskon 1%. Non-public goods untuk korporasi non-UMKM ditanggung oleh pemerintah dengan bunga BI reverse repo rate. Non-public goods lainnya ditanggung 100% oleh pemerintah. Selanjutnya, dampak burden sharing.
Dengan adanya skema pembagian beban atau burden sharing yang disepakati oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk mendanai sebagian defisit anggaran berimbas pada nilai rupiah. Direktur dan Analis Utama Fitch Ratings untuk Indonesia, Thomas Rookmaker, mencatat, sepanjang tahun ini nilai tukar rupiah melemah 6% terhadap dolar Amerika Serikat. Artinya, mata uang rupiah berkinerja buruk. Jika kebijakan ini berulang kali dilakukan selepas 2020, maka berpotensi akan meningkatkan campur tangan pemerintah dalam kebijakan moneter dan dapat menurunkan kepercayaan investor. Hal ini dikarenakan investor khawatir kebijakan tersebut akan memperluas basis moneter yang akan membuat rupiah kian melemah. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan, skema burden sharing ini sudah mempertimbangkan dampaknya pada indikator perekonomian seperti inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, bahkan minat investasi.